Selamat datang di SMP Negeri 1 Negara, salah satu SMP negeri yang ada di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Sekolah ini telah mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui asesmen dan pembelajaran terdiferensiasi. Perkembangan teknologi dan media sosial memungkinkan asesmen tidak lagi terbatas pada kertas dan tertulis. Kita bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rafiko, guru di SMP Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Halo Bapak Ibu pendidik dimanapun berada. Pernahkah Bapak Ibu merasa peserta didik sering cemas atau bahkan takut saat akan menghadapi asesmen? Bagi sebagian besar peserta didik, asesmen bisa menjadi momen yang menakutkan, bahkan mungkin menegangkan. Mereka khawatir bahwa hasil yang mereka dapatkan atau nilai yang mereka dapatkan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan mungkin mereka bingung apa yang sebenarnya diukur pada asesmen tersebut. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana asesmen terdiferensiasi menjadi solusi ketakutan bagi peserta didik dalam menghadapi asesmen. Dengan pendekatan ini, kita bisa memberikan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, serta tingkat pemahaman peserta didik, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri. Saya menerapkan asesmen pembelajaran terdiferensiasi melalui microlearning berbasis media sosial. Tantangan dari penerapan strategi ini adalah rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Belum semua guru menerapkan TIK dalam pembelajaran, serta asesmen yang terkesan monoton dan menakutkan. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan di dalam kelas. Guru melakukan asesmen awal melalui polling di grup WA atau media sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi media sosial mana yang paling sering digunakan oleh peserta didik. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita pelajari, Ibu sudah menyiapkan beberapa materi di media sosial. Ya, silakan anak-anak akses materi tersebut di media sosial. Penggunaan konsep microlearning dikarenakan bisa fokus pada topik spesifik, durasi pendek, interaktif, berbasis teknologi, fleksibel, dapat diakses kapan saja, serta konten yang tersegmentasi. Sedangkan media sosial memiliki aksesibilitas, interaksi sosial, umpan balik yang cepat, ada motivasi dan keterlibatan, melatih keterampilan digital, serta memberikan variasi dalam asesmen. Untuk asesmen informatika di materi sistem bilangan kali ini, Ibu akan membebaskan kalian memilih seperti apa kalian ingin dinilai. Karena Ibu yakin anak-anak itu sebenarnya kemampuannya mungkin berbeda ya, minatnya berbeda, dan cara kalian memahami pelajaran itu juga berbeda. Ada yang suka mengerjakan kuis, nanti boleh mengerjakan kuis. Kemudian kalau ada yang senang bikin video, bisa bikin video pendek tentang pemahaman kalian terhadap sistem bilangan. Atau kalian juga bisa menulis ya, kalau ada yang suka menulis, kalian bisa menulis resume. Tahu resume nggak? Resume apa? Ringkasan ya, menulis ringkasan tentang pemahaman kalian terhadap sistem bilangan. Misalkan selama kita belajar sistem bilangan apa aja yang sudah kita pelajari, kemudian rinciannya di mana ya, kalau misalkan biner itu seperti apa, oktal itu seperti apa. Terus yang selanjutnya mungkin ada yang suka visual ya, yang ada yang suka belajar itu lebih mudah kalau lihat gambar, atau lebih senang belajar itu dengan ada diagram, gambar. Itu kalian bisa membuat yang namanya infografis. Kalian tahu infografis kan? Oh ya, infografis ya, biasanya kita kalau informasi yang panjang lebar itu kita lebih mudah paham kalau ada infografis. Kira-kira anak-anak sudah punya pilihan nggak mau buat apa lagi? Selain yang itu 1, 2, 3, 4, mungkin ada yang punya ide lain? Atau Bu, orang saya senangnya ngomong gitu, senang bicara. Saya mau tampil ke depan, habis itu saya ngomong. Tahu nggak, sistem bilangan bulanan itu adalah sistem berbasis 2, caranya gini. Ada yang kalian suka begitu? Kalau ada, boleh ya. Jadi silahkan kalian pikirkan mana yang akan kalian pilih untuk asesmen kita kali ini. Peserta didik memanfaatkan internet dan media sosial untuk mencari referensi. Ada yang menyimak video melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Peserta didik juga meminta saran guru terkait asesmen. Setelah itu, mereka bekerja sesuai dengan asesmen yang mereka pilih. Ada yang membuat resume, membuat video pendek,
membuat infografis, ada juga yang membuat catatan di buku tulis. Sedangkan yang lainnya memilih mengerjakan kuis secara online. Asesmen pembelajaran terdiferensiasi adalah proses penilaian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih cara terbaik bagi mereka untuk menunjukkan pemahaman terhadap materi, baik dalam bentuk video, presentasi, tulisan, maupun kuis interaktif. Ini memberi mereka voice, choice, dan ownership dalam pembelajaran. Dengan menerapkan asesmen pembelajaran terdiferensiasi melalui microlearning berbasis media sosial, kita bisa memberikan penugasan yang singkat namun bermakna, sekaligus meningkatkan motivasi mereka dalam proses belajar. Berikut ini adalah hasil karya siswa sesuai asesmen yang mereka pilih. Wih, oke. Wih, ada Alan juga nih. Lagi ngapain, Lan? Lagi baca sistem bilangan. Sistem bilangan itu apa sih? Sistem bilangan adalah sebuah kumpulan simbol khusus yang dilakukan dalam membangun sebuah bilangan. Oh, sistem bilangannya ada berapa jenis? Sistem bilangan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner yaitu sistem yang menggunakan 2 simbol khusus yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Dan sistem bilangan lainnya adalah sistem bilangan oktal, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal. Oh gitu ya. Oke lah, terima kasih ya. Mau ikut ke kandang ya? Ya. Ayo. Baik anak-anak, bagaimana tadi kegiatan asesmen kalian? Dulu ya, jadi kalian bisa memilih apa yang kalian sukai. Kira-kira tegang nggak kalau sistem penilaiannya seperti tadi? Bisa lebih santai ya? Tapi bagaimanapun kalian tetap juga harus mengusahakan yang terbaik ya, yang optimal. Meskipun kalian diminta hanya menulis resume, usahakan kalian tidak menjiplak, tapi tetap membuat resume atau singkatan sesuai dengan konsep yang kalian pahami. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mungkin ada anak-anak yang mau memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ibu persilakan. Menurut saya pembelajaran hari ini dari Ibu Hani sangatlah asik dan merupakan cara baru dalam pengambilan nilai dan tidak monoton. Jadi tekanan terhadap murid itu berkurang. Terima kasih. Menurut saya asesmennya seru banget karena kita bisa milih tipe asesmennya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Halo, saya Nika Desri Purnawati, mengajar IPS di SMP Negeri 1 Negara. Jadi pendapat saya terkait asesmen pembelajaran terdiferensiasi bagus ya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Negara. Nah, jadi dengan adanya asesmen pembelajaran terdiferensiasi ini bisa membuat siswa tidak takut lagi ketika mengikuti penilaian harian ataupun asesmen pembelajaran. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran terdiferensiasi ini, peserta didik lebih menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Asesmen melalui media sosial mendukung penilaian sejawat. Peserta didik dapat memberikan umpan balik atau komentar terhadap hasil pekerjaan teman-teman mereka. Guru dapat memberikan feedback secara real-time dan membuka diskusi agar proses belajar lebih kolaboratif. Berikut ini adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Asesmen terdiferensiasi memberi kita berbagai cara untuk menilai peserta didik. Dari kuis, video, hingga infografis memberikan kita gambaran yang lebih lengkap tentang pemahaman peserta didik. Mari mulai mempraktekkan asesmen pembelajaran terdiferensiasi melalui microlearning berbasis media sosial. Selamat mencoba dan jadikan pembelajaran lebih menyenangkan bagi peserta didik Anda.